Shalom, selamat malam anak-anakku remaja yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Semua sudah siap di depan gadget masing-masing? Kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kalau semua sudah siap, Ibu ajak kita ambil saat teduh dulu ya. Kita tenangkan hati pikiran kita, mari kita masuk ibadah kita. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita selalu memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita pujikan bersama, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ibu ajak kita semua bangkit berdiri, kita boleh bertepuk tangan bersama ya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, jangan setengah-setengah ya. Kita harus semangat, kita berikan yang terbaik pujian kepada Tuhan ya. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan, kami bersyukur, kami punya Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Engkau selamatkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh Engkau satu hatikan kembali di dalam ibadah online untuk persekutuan Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Tuhan kiranya memberkati tiap-tiap kami, anak-anak remaja yang saat ini ada mengikuti di tiap rumah mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau melawat kami satu persatu, baik kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini, maupun hamba-Mu yang saat ini Engkau percayakan melayani-Mu di dalam ibadah ini. Kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal hingga akhirnya, kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab. Coba Ibu minta ya, kalian siapkan Alkitab kalian masing-masing, entah itu Alkitab buku atau mungkin dari gadget kalian. Kita siapkan hati sebelum baca firman Tuhan. Mari kita pujikan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang mengisi hati pikiran kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah kering.
sungguh-sungguh kita siapkan hati kita. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, inilah kerinduan kami, bahwa kami selalu berada dalam dekapan Tuhan, agar kami boleh merasakan kasih dan setia Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Karena kami manusia lemah dan terbatas, seringkali kami jatuh di dalam kedagingan kami. Kami butuh firman Tuhan untuk mengoreksi hidup kami, untuk mengajarkan kami tentang kebenaran, untuk menegur kami dan mendidik kami di dalam kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini, bila Engkau memberkati tiap-tiap kami. Allah Roh Kudus ada di dalam hati pikiran tiap-tiap kami, baik kami yang mengikuti ibadah, yang mendengarkan di rumah masing-masing, maupun hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Ibu ajak kita buka di dalam surat Efesus ya. Efesus pasal yang keempat. Mari kita membuka bersama dan memperhatikan ayat 21 hingga yang ke-24. Efesus 4 ayat yang ke-21 hingga yang ke-24. Mari kalau sudah menemukan, kalian bisa menyimak di rumah. Ibu akan bacakan untuk kita sekalian ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Berbahagia tidak saja buat kita yang membaca, merenungkan, tetapi terlebih kita yang melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Nah, anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah sudahkah aku lahir baru? Ya, sudahkah aku lahir baru? Jadi penggunaan kata aku
digunakan itu supaya masing-masing kita yang membaca firman Tuhan ini betul-betul boleh merefleksikan, ya. Pertanyaan itu buat diri kita masing-masing. Sudahkah aku lahir baru? Nah, anak-anak, apa sih itu lahir baru? Apakah kita yang saat ini sudah ada hidup di tengah dunia ini, kita harus masuk lagi ke dalam rahim ibu kita, lalu dilahirkan kembali, lahir baru lagi? Tentu bukan demikian. Jadi anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, pengertian lahir baru adalah sebuah kondisi secara rohani di mana seseorang itu menerima Kristus, percaya dan menyerahkan kehidupannya untuk dipimpin oleh Tuhan. Meninggalkan kehidupannya yang lama di dalam dosa dan masuk kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat dari ayat 21 hingga ayat yang ke-24, menariknya di sana ada satu kata kerja yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu menanggalkan. Menanggalkan. Nah, anak-anak, ini sebuah tindakan seperti apa? Seperti kalau kita mau pakai pakaian, begitu ya. Kalau anak-anak mungkin mau diajak pergi oleh orang tua, biasanya kalian mungkin sebelum pandemi ini ya, sebelum pandemi COVID-19 ini, kalau weekend begitu ya. Nah, mungkin entah Sabtu atau mungkin hari Minggu, mungkin lebih sering Minggu, habis ibadah, orang tua ajak pergi jalan-jalan, entah ke mall atau makan bersama atau ke pantai dan lain sebagainya. Nah, pasti kalian harus menyiapkan pakaian ganti, begitu ya. Nah, waktu kalian mau mengganti pakaian sebelumnya dengan pakaian yang mau kamu pakai, maka itu adalah sebuah tindakan menanggalkan. Ya, tidak lucu kalau kamu misalnya baru pulang dari gereja, ya. Kamu mungkin pakai pakaian yang resmi, agak formal sedikit karena ibadah. Lalu habis itu Bapak Mama bilang, habis ini kita makan bersama-sama, lalu kita ke pantai ya. Lalu kamu tetap menggunakan pakaian ibadah itu. Lalu kamu bilang, enggak apa-apa Pak, Ma, aku pakai pakaian ini nanti tinggal aku rangkap. Rangkap itu maksudnya disusun dengan mungkin pakaian yang lebih santai atau rileks. Jadi nanti kelihatannya aneh begitu ya. Jadi seharusnya di lain tempat yang berbeda kita mengenakan pakaian yang berbeda juga sesuai dengan fungsinya. Nah, ketika kita mengganti pakaian itu yang dikatakan tindakan menanggalkan. Nah, sederhananya begini anak-anak ya. Ibu bawa sebuah ilustrasi ya, benda. Ya, taruhlah ini sebetulnya mainan begitu ya. Tapi ibu umpamakan ini seperti diri kita ya. Diri kita, lalu kemudian ini manusia lama kita. Nah, ini ibu sediakan ada sebuah kantong plastik. Kalian perhatikan ya, kantong plastik ini penuh dengan coret-coretan, silang-silang. Itu menandakan bahwa manusia lama kita yang kotor, yang tidak berjalan dalam kebenaran, salah di dalam pandangan Tuhan. Karena kita belum mengenal Tuhan. Nah, kemudian diri kita ini masih dibungkus mengenakan apa? Pakaian yang lama. Nah, manusia lama kita ini, ya kelihatan ya. Tentu orang melihat kita bagaimana? Kelihatan apa? Masih menggunakan manusia lama kita. Nah, kalau kita mau menjadi manusia yang baru, yaitu sebuah kondisi di mana kita lahir baru, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka firman Tuhan berkata bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 23-24, dan mengenakan manusia baru yang telah apa? Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, sekarang ibu mau tanggalkan ini kantong plastik yang jelek ya, kotor, silang-silang dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau manusia baru kita? Nah, ini ada sebuah gambaran atau simbol lah ya. Ini sebuah kantong plastik yang baru, yang putih bersih, yang tidak ada coretan-coretan di dalam. Hidup yang sungguh-sungguh telah mau dipimpin di dalam Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nah, ini diri kita. Nah, diri kita manusia baru. Ayo, sekarang coba kamu bayangkan atau kamu lihat. Misalnya kamu melakukan seperti yang ibu ceritakan tadi. Manusia lama nih, manusia lama masih ada di dalam dirimu.
Lalu kamu ingin, ya udahlah, aku mau jadi pengikut Yesus misalnya. Tapi kamu tidak sungguh-sungguh. Sebetulnya kamu belum lahir baru, tapi kamu hanya tahu dan mendengar tentang Yesus saja, tapi belum terima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kamu bilang, ya udah deh, aku mau pakai manusia baru seperti yang dibilang oleh firman Tuhan. Nah, kamu lihat anak-anak, orang lihat bagaimana? Nah, tentu masih kelihatan ya, silang-silang yang tadi ada di kantong manusia lama. Orang tetap melihat bahwa kamu belum lahir baru. Walaupun mungkin kamu ke gereja, walaupun mungkin kamu mengikuti ibadah, walaupun mungkin kamu bahkan melayani, dalam artian kamu mengikuti tugas-tugas kegiatan pelayanan. Orang melihat kamu belum lahir baru. Kamu belum menyaksikan Kristus di dalam hidupmu sebagai manusia yang baru. Tetapi kalau kita betul-betul menanggalkan manusia lama kita, maka seharusnya yang orang lihat dalam kesaksian hidup kita adalah betul-betul manusia baru. Hidup yang bersih, yang mau dipimpin oleh Tuhan, taat dan setia di dalam melakukan firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Dalam kamu mengikuti waktu-waktu dalam kehidupanmu sebagai remaja. Waktu sebelum pandemi ini, kamu bergaul dengan teman-teman di sekolah. Bagaimana? Apa yang kamu alami? Apakah kamu masih hidup menjadi orang-orang yang sebetulnya masih di dalam orang-orang yang mengenakan manusia lama? Sebetulnya belum dikatakan anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Nah, mari firman Tuhan pada malam hari ini mengoreksi kita. Karena apa? Ayat 21 dari dalam Efesus 4 ini mengatakan, karena kamu telah mendengar. Anak-anak sudah mendengar kan? Anak-anak yang datang ke ibadah komisi remaja itu adalah anak-anak yang mendengar tentang Dia. Dia dalam huruf besar ini berarti siapa? Tuhan. Dan menerima pengajaran di dalam Dia, dalam Kristus, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi kalau anak-anak sudah mendengar tentang kebenaran di dalam Kristus Yesus, seharusnya bahwa kehidupan yang lama kita tinggalkan. Kita terima pengajaran yang kita dengar itu. Kita memberi diri untuk menyerahkan hidup kita. Jangan keraskan hati anak-anak. Karena apa? Kita tidak tahu hidup kita ini apakah selamanya, apakah hari esok masih menjadi bagian kita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini di tengah masa pandemi COVID-19, kita betul-betul tidak berdaya, ya. Tidak ada yang bisa merancangkan hari esok. Ibu pun tidak tahu apakah besok, apakah bulan depan, apakah tahun depan. Ibu masih ada, Tuhan kasih kesempatan hidup. Karena ini seperti sebuah satu musuh yang tersembunyi. Virus ini seperti tidak nampak, tetapi merajalela dan siapa saja bisa kena. Kalau kamu tidak disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan dan kamu tidak mau menjaga kesehatan tubuh kamu, maka akan gampang terkena virus ini. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam kondisi ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pendengaran akan pengajaran Kristus yang telah kamu dengar. Ingat, waktunya itu tidak panjang. Ketika engkau telah mendengar tentang kebenaran Kristus, jangan buang-buang waktu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita di tengah dunia ini. Jangan kamu bilang, nantilah Bu, kalau saya sudah dewasa, saya sudah orang tua, saya sudah punya keluarga. Tidak. Tetapi begitu Roh Kudus mengingatkan kita, mendengar pengajaran itu, maka terimalah itu supaya kamu diselamatkan. Supaya kita semua menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Jadi kalau ibu tanya sekarang, sudahkah aku lahir baru? Kalau ibu sudah, ibu ganti, sudahkah kamu lahir baru? Silakan kau jawab di dalam hati dan ibu ajak kita untuk berdoa, ya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini betul-betul mengingatkan kita semua bahwa kondisi lahir baru adalah suatu saat yang penting di dalam kehidupan orang percaya.
ketika engkau mengaku sebagai pengikut Kristus, ketika engkau mengaku sebagai orang Kristen, maka seharusnya kamu adalah pribadi yang sudah lahir baru. Tetapi mungkin ada di antara kamu yang berkata, "Ibu, saya belum paham. Ibu, saya tidak mengerti apakah saya sudah lahir baru atau tidak." Baca baik-baik kembali firman Tuhan yang tadi kita ikuti bersama. Kalau engkau merasa kebenaran tentang firman Tuhan telah engkau dengar, dan engkau mengalami suatu saat di mana engkau berkata, "Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku. Tuntunlah hidupku untuk mengikuti jalan kebenaran." Maka disitulah kamu telah menerima Kristus sebagai Juru Selamatmu pribadi. Disitulah engkau lahir baru. Dan buah pertobatan itu, buah kesaksian dari lahir barumu itu, harus engkau tunjukkan dalam kehidupanmu tiap-tiap waktu. Jangan setengah-setengah. Tuhan tidak ingin kita setengah-setengah. Serahkan secara total. Kalau betul kamu ingin disebut anak Tuhan, kalau betul engkau mau lahir baru, tinggalkan kehidupanmu yang lama di dalam dosa. Hentikan berbohong. Hentikan menyakiti hati sesama temanmu. Hentikan melakukan apa yang mungkin tersembunyi di dalam hati pikiranmu, tetapi Allah melihat itu sebuah dosa. Hentikan untuk menyia-nyiakan waktumu dengan hal-hal yang fana dalam dunia ini, kesenangan dan lain sebagainya. Mari utamakan hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ambil waktu berdoa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Mungkin orang tuamu tidak tahu, tidak apa-apa. Karena keselamatan ini adalah soal dirimu pribadi dan Tuhan. Sejenak ibu ajak kita mengambil waktu teduh, kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa anak-anak-Mu, anak-anak komisi remaja, ketika mereka merefleksikan kembali firman Tuhan yang telah mereka terima, yang telah mereka dengar. Tuhan, hamba berdoa agar jangan ada satupun di antara anak-anak-Mu ini, Tuhan, yang keluar dari kasih anugerah Tuhan. Biarlah mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memberi diri untuk menyerahkan kehidupan mereka di dalam Tuhan, untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah saatnya. Jangan biarkan mereka membuang-buang waktu dan kesempatan. Biarlah mereka menyadari bahwa kesempatan itu sangat mahal harganya. Hamba berdoa, kiranya firman Tuhan yang telah mereka dengar betul-betul hidup di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berani untuk menyerahkan hidup mereka di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang lahir baru dan setia melakukan firman-Mu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Berkati segala tantangan, berkati segala pergumulan yang mungkin mereka alami ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan menjadikan Engkau, Kristus, sebagai Juru Selamat pribadi mereka. Godaan dari si iblis pasti selalu ada lewat orang-orang di sekitar mereka, lewat peristiwa apapun yang mungkin mereka alami. Tetapi Tuhan, ketika anak Tuhan telah menjadi milik Tuhan, maka firman-Mu berkata, tidak ada satu kuasa lain apapun yang dapat merebut mereka dari kasih Kristus. Hamba berdoa Tuhan dan menyerahkan anak-anak kami semua, anak-anak komisi remaja di dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ada amin anak-anakku? Amin ya. Ibu berharap supaya firman Tuhan yang telah kita dengar dan telah kamu terima sungguh-sungguh menjadi berkat, dan itu boleh engkau lakukan dalam kehidupan kami, kita semua ya. Anak-anakku, mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan ya. Kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Mungkin yang pertama caranya boleh engkau mentransfer lewat nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang biasanya tertera di warta jemaat.
di dalam kebaktian umum minggu. Atau kamu bisa juga memberikan persembahan dalam amplop lalu dibawa ke gereja, di kantor TU ada kotak persembahan di mana kamu bisa memasukkannya. Mari kita bersama-sama pujikan, beri syukur, berilah syukur. Dengan penuh sukacita kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan ya. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Dosa ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. 2 kali kita ulangi. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Dosa ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Amin ya. Mari kita berdoa untuk persembahan sekaligus Ibu tutup untuk ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati orang tua kami yang telah bekerja dan membiayai merawat kami. Dan biarlah Tuhan lewat uang persembahan yang kami berikan ini, sungguh Tuhan berkati untuk dipakai bagi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan di gereja kami. Tuhan memberkati juga untuk tiap-tiap kami, supaya kami tidak saja mempersembahkan benda uang ini di dalam kami memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi kami menyadari bahwa hidup kami juga adalah sebuah persembahan yang sejati kepada Tuhan. Tuhan memberkati untuk tiap-tiap kami, semua anak-anak remaja, maupun dengan keluarga masing-masing, orang tua mereka. Tuhan jaga kesehatan kami Tuhan, dan biarlah kami boleh tetap setia mengikuti ibadah-ibadah rohani yang dilakukan oleh gereja kami, sehingga walaupun kami tidak bisa ke gereja Tuhan untuk beribadah karena kondisi COVID-19 ini, tetapi kami boleh terus melakukan ibadah-ibadah online dan menjalin relasi pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dan menutup persekutuan kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Demikian persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.